ketika saya meeting sama produser saya tuh saya udah ada kayak semacam wish list ya, saya mau kerja sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, dan ada ininya gitu, ada apa, udah kebayang kira-kira yang ini cocok sih ini, yang ini cocok, ini cocok. Saya ingat waktu itu saya pingin banget kerja sama sama Slamet Raharjo, dan akhirnya saya bekerja sama di 3 film setelah itu. Cuman ketika itu saya bilang sama Shanti Harmain gitu, saya bilang saya mau kerja sama Mas Slamet Raharjo gitu, dan akhirnya kita diketemuin gitu ya, saya diketemuin, I remember ketemu di mana, di salah satu hotel lah di Jakarta itu, we had dinner atau apa. Saya ketemu pertama kali sama Slamet Raharjo untuk saya pitch idea untuk bikin film Banyu Biru. Itu saya nervous banget, saya grogi banget gitu untuk ketemu sama Slamet Raharjo untuk menceritakan as a first time filmmaker, untuk menceritakan visinya seperti apa, mau bikin seperti apa filmnya. Itu lumayan sesuatu yang saya masih ingat sampai sekarang gitu. How nervous I was to meet Slamet Raharjo gitu, untuk menjelaskan saya mau bikin film seperti apa gitu. Jadi ya itu sih mungkin yang jadi pada waktu itu emang udah kebayang mau kerja sama siapanya gitu. It's a matter of merekanya mau nggak untuk main di film ini atau enggak gitu. Itu aja sih. Yang agak beda di skenario sama cerita yang Dream with Fish ke Banyu Birunya. Sebenarnya kalau nggak salah yang Dream with Fish itu yang nggak ada adalah dalam perjalanannya si Banyu ini sebenarnya ada ikannya gitu, ada ikan yang following him around gitu. Ada ikan yang following him around. That was not applied di film Banyu Biru, tapi di script yang Dream with Fish tuh ada gitu, seperti itu. Itu yang mungkin yang membedakan gitu. Cuma setelah go through process of development atau apa itu kayaknya nggak perlu bagian itunya gitu. Cuma itu ya mungkin ini aja udah dibilang aneh, apalagi ada ikannya kan mungkin jadi lebih aneh lagi gitu kan. Jadi itu sih. Jadi itu yang beda gitu. Banyu Biru banyak gitu, karena kan pengalaman film zaman itu sama sekarang beda, karena Banyu Biru was shot on film, itu masih on celluloid ya. Jadi kan jumlah cans-nya itu juga saya ingat we shot on Super 16mm, terus kita shoot 100 can apa kalau nggak salah. Jadi kan tentunya nggak bisa every shot, every scene itu has to be benar-benar well thought of first gitu, terus baru iya. Jadi itu mungkin yang jadi. Tapi bagusnya dari pengalaman syuting dengan celluloid, terus akhirnya saya juga punya disiplin, walaupun sekarang udah di era digital, saya punya disiplin untuk shoot dengan gaya seperti itu gitu. Jadi I had that discipline, dan itu saya beruntung sekali sih. Cuman kayak pengalaman yang kayak sebenarnya the biggest kendala for first time filmmaker bikin film adalah kadang-kadang it's about you wanna kayaknya mau semua idea semuanya mau ditumpahin semua ide itu. I think self control itu tuh sebenarnya biggest challenge. The biggest challenge for first time filmmaker adalah self control gitu. Mungkin pada waktu saya bikin film Banyu Biru saya nggak tahu juga, tapi saya belum memiliki self control itu yang baik gitu. Mungkin if I did Banyu Biru the script now itu mungkin akan beda gitu ya, akan beda. Tapi ketika saya bikin Banyu Biru itu kayaknya itu all emotion, all ideas, all itu tuh kayaknya mau ditumpahin semuanya gitu. Jadi that's always the biggest challenge of a first time filmmaker. Kalau momen lucunya sih banyak banget, karena kan Tora is always fun on set ya, always fun on set, orangnya jenaka banget dan orangnya funny aja gitu. Emang dia natural born funny aja gitu. Jadi film drama ini itu dengan adanya Tora sebagai pemain tuh on setnya tuh jadi loose dan tenang gitu, nggak jadi enak gitu. Jadi and then yang saya selalu ingat juga Tora adalah
it was my first film, tapi dia ngasih kepercayaan juga ke saya gitu. Jadi apa namanya, kepercayaan made me feel comfortable directing my first film gitu. Jadi made me feel nyaman dan untuk approach pemain gitu ya. Jadi itu gitu. Jadi nggak ada kecanggungan, nggak ada kekakuan atau apa gitu. Jadi suasana dan pengalaman yang menarik gitu, nyaman buat saya as a filmmaker. Okay. Enggak sih, karena nggak tahu ya, mungkin kita juga melakukan proses readingnya juga lumayan panjang waktu itu ya. Melakukan proses reading yang cukup panjang, terus udah kayak gitu maksudnya saya dan Tora dan pemain lainnya juga kayaknya udah siap gitu ya pas ketika masuk on set gitu. Jadi everything was well planned and well thought of juga gitu sebelum masuk syuting Banyu Biru. Jadi saya nggak ingat ada kendala-kendala seperti itu gitu. Cuman a lot of the emotional scenes, yang paling emotional scene yang Tora harus jalanin adalah ketika dia ketemu sama Slamet Raharjo. That was not an easy scene to do karena ada adegannya kita syuting sampai malam dan it was very emotional gitu ya, Toranya juga, Slamet juga gitu. Jadi ya itu sih mungkin yang paling. Waktu itu kan editornya Dewi ya, she did a good job gitu editing filmnya. Tapi waktu itu kita sempat duduk sama produsernya juga, kira-kira apa ya to make this film nggak dragging atau apa gitu ya. Jadi banyak sih yang ada beberapa yang dipotong, tapi saya nggak ingat yang mana gitu. Cuman I think yang saya ingat adalah gimana cara kita bikin film ini tuh everything is very compact gitu, nggak berkepanjangan aja sih yang waktu itu. We felt that the first cut yang kita lihat itu lumayan dragging dan panjang. Akhirnya saya ingat kok kita di ruang editing kita we try to figure out gimana caranya bikin lebih. Karena menyadari bahwa ada connection-nya gitu secara tema antara Banyu Biru sama Lovely Man sebelum di point out pagi ini sebenarnya. Karena kan filmnya dua-duanya tentang emang hubungan bapak sama anak, dua-duanya it's about redemption gitu. Tapi ya itu benar-benar nggak ingat, dan jadi sekarang ini saya jadi kepikiran gitu, apakah pingin nonton lagi sih film Banyu Biru sama Lovely Man back to back supaya pingin tahu gitu. Pingin tahu juga growth saya as a filmmaker, as a storyteller tuh seperti apa gitu kan. Mungkin I think it's a very interesting connection gitu antara Banyu Biru sama Lovely Man. Film keluarga itu kan I think works on so many levels, dalam arti kan banyak sekali kalau orang nonton film tuh bisa mau melihat dirinya mereka di karakter-karakter filmnya gitu ya. Jadi I think film keluarga itu benar-benar works gitu. Sangat relatable for people dan akhirnya related for sama daily life-nya gitu kan. Jadi I think if it's done properly, it's always good gitu nonton film keluarga gitu ya. Kalau in the case of film Banyu Biru gitu ya, nggak pernah ada kepikiran bahwa ini akan menjadi film keluarga juga gitu ya, tapi bahwa ini ada film orang yang sedang mencari jati diri, sedang mencari jawaban buat hidupnya, sedang mencoba reconnect sama bapaknya. Bahwa tema itu masih relatable ke zaman sekarang, I feel it is gitu ya. Cuma kembali lagi, it depends on how people see the film, does it still stand up atau enggak gitu aja.